Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Merupakan sebuah desa yang ramah lingkungan. Setiap langkah kecil yang membawa perubahan besar dimulai dengan hal yang sederhana, yaitu pemilahan sampah rumah tangga yang sering terabaikan. Tapi, tahukah kamu, sampah bisa menjadi harta yang berharga bagi kita semua? Saya tahu pengolahan sampah itu dari saya ikut TPS 3R ya. Sosialisasi, bahkan punya kader yang mensosialisasikan. Memang itu dibentuk sama timnya di desa. Setiap banjar kalau tidak salah itu 8 apa 6 orang satu timnya. Setiap bulan dipanggil masyarakatnya, disuruh bawa ke sampah ke Balai Banjar. Saya ikut caranya milah, diajarin kantong yang hijau apa gitu, kantong yang merah, yang kuning. Itu saya sudah diajarin. Semua ini keluarga satu rumah nih lama-lama bisa. Awal-awalnya tuh masih ininya tempatnya di mana, ini tempatnya di mana, masih paling. Yang paling banyak manfaatnya itu satu yang dari rumah aja ya. Ini kan diberikan banyak fasilitas karung-karung itu yang warna merah, warna oranye, warna hijau gitu. Untuk masing-masing sampah itu lingkungan rumah jadi lebih tertata, sampahnya nggak berserakan. Terus yang kedua di lingkungan di luar rumah ini kayak terutama. Yang kan juga petani. Sekarang di sawah udah mendingan lah sampahnya karena dari hulu itu udah mulai dipilah, tidak dibuang lagi ke selokan gitu. Akhirnya lebih bersih lah lingkungan di sekitar. Itu sangat mengurangi sampah di lingkungan terutama. Kalau nggak ada karung kayak nikel, mungkin sampahnya diisi kantong plastik atau kampil itu udah berserakan. Itu memang bantuan dari desa. Oh, baru ikut ya berapa ya? Ada 1,5 tahun apa kayaknya kurang lagi 2 tahun. Dan dengan fasilitas-fasilitas yang banyak lah dikasih gitu. Kalau kemarin ada seperti bantuan sembako bagi pengelolaan sampah yang memang dinilai lah kebersihan, pemilahannya gitu. Setiap hari, masyarakat menghasilkan sampah organik dan anorganik yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa mencemari lingkungan. Namun, dengan sedikit kesadaran, sampah organik bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi pertanian melalui TPS 3R Bestari. Dan sampah anorganik yang dikumpulkan oleh warga di Desa Bengkel bisa ditukarkan melalui bank sampah. Biasanya kalau sebelum ikut layanan sampah itu buang kita kan ibu mens gitu setiap bulan tuh susah dah, apalagi pas hujan. Di mana ini caranya membakar sampah kan nggak bisa gitu. Ikut saja layanan sampah biar gampang gitu. Akhirnya ada sampah plastik bisa kejual. Kalau dulu tuh sembraut, tak bawa ke Tegalan, ada tanah kosong dikit tuh di sana tak bakar. Kalau nggak sempat itu udah banyak sampahnya, jelek baunya. Sebelum dikenalin sama desa, yang udah bikin maggot sendiri untuk sampah daun sama sampah sisa makanan. Kalau sampah plastiknya yang punya Tegalan di ujung, yang kumpulin di sana, yang tidak buang tapi yang bakar gitu. Itu yang berisiko sebenarnya pembakaran liarnya. Sekarang untung ada bank sampahnya, itu lebih bagus gitu. Semua itu udah ada residu, ada botol, plastik, yang organik. Itu udah pilih sampah dapurnya sudah saya tak bawa. Setiap pengambilan Senin, hari dan Kamis pengambilan sampahnya. Yang lupa yang jelas 1 minggu itu rutin, tidak pernah bolos kecuali hari raya. Tapi diinformasikan kok untuk pengangkutannya, kalau memang dia mundur diinformasikan di setiap banjar, bergiliran di 4 banjar. Itu cuma saya milah botolnya itu tak taruh aja, nanti kalau udah mau ada bank sampah baru saya tak kumpulin gitu. Efektif, bagus. Dan bonusnya ada buku tabungan yang mereka punya, meskipun nilainya kecil,
Cuman lama-kelamaan hari raya terutama Galungan itu adalah nilai plus. Iya, ada yang bisa ditarik meskipun tidak banyak, tapi semangatnya itu untuk memotivasi saja sebenarnya. Kalau membayar itu kita buang sampah aja bayar kan gitu. Tapi saya syukur meskipun saya bayar, tapi sampah saya itu dikumpulin gitu, tidak dibuang sembarangan. Kalau saya sendiri tidak masalah sih, karena untuk kebersihan, apalagi seorang perokok gitu, setiap hari ngabisin uang 30 sampai 40 ribu, sebulan bayar sampah cuma 40 ribu, satu hari ngerokok. Nggak mikir gitu. Pupuk organik yang dihasilkan oleh TPS 3R Bestari yang berasal dari bahan alami seperti sampah organik memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Proses pengomposan yang sederhana ini menghasilkan pupuk yang memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami. Nama saya Inengah Suwiryo. Saya adalah kelompok petani padi sehat atau padi organik yang ada di wilayah Desa Bengkel. Padi organik ini pertama-tama diperkenalkan dari Dinas Pertanian, terus mungkin dari desa mungkin mau mengembangkan, dan kami sebagai anggota petani yang mencoba untuk ikut serta di dalamnya, dan kami selalu mengikuti terus apa yang disarankan dan dibimbing dari pertanian. Ya kurang lebih, saya tahunnya lupa, kurang lebih dari 4 panen yang lalu, kita anggap sudah 2,5 tahun yang lalu dari sekarang ya. Menurut cerita dari Dinas Pertanian, karena situasi tanah yang ada sudah keasamannya melebihi atau sudah diambang dibagaikan sebagai sudah mau mati tanahnya, makanya kita diajak dari Kementerian Pertanian untuk merubah pola pikir dari tanah yang sudah mati, sudah hampir mati, keasamannya terlalu tinggi, terus disarankan untuk memakai organik. Dari demikian, walaupun banyak sekali sebelum tantangan-tantangan yang harus saya jalani, saya lewati, kami mencoba dan terus sampai saat ini sudah mulai menunjukkan tanah ini sudah mulai menggeliat, ada. Kita anggap sudah beraktivitas, begitu sehat sekali tanahnya menurut keterangan dari pertanian. Itu pupuknya yang 2 tonnya dari TPS 3R, yaitu yang dikelola langsung oleh BUMDes Desa Bengkelnya, yaitu di dalam 3 kali panen kami berturut-turut itu pemakaian pupuk organiknya keseluruhannya 5 ton. Pupuknya ini petani sudah disubsidi total dari, kita katakan, dari Pemdes ya. Ini kita tinggal memakai, tujuannya mungkin dari Pemdesnya, dari desanya, agar petani mau berangsur-angsur memakai pupuk organik. Dengan pupuk organik, tanah menjadi lebih subur dan padi tumbuh dengan kuat. Tanpa bahan kimia, padi organik yang ditanam oleh warga desa tumbuh alami dan bebas dari residu pestisida. Tanah tetap terjaga kesehatannya dan hasil pertanian pun lebih berkualitas. Ini sama sekali tanpa tersentuh pestisida, artinya kami sebagai petani yang sudah konsisten walaupun berbagai tantangan yang harus kami hadapi, kami sudah bertekad bulat untuk melakukan ini dan untuk memulihkan tanah agar kembali pulih gitu. Untuk panennya itu gabahnya diambil dari BUMDesnya, BUMDes dengan ada nilai plusnya lagi Rp1.000 dari pasaran umum ya. Dari konvensionalnya bisa 7.000, dia dari desa diambil 8.000. Terus ini pengelolaan seterusnya ini dikelola oleh BUMDes. Marketingnya ya langsung dari BUMDesnya yang mengelola. Padi organik ini ya dari bibitnya yang diberi nama dengan Mentik Susu. Terus kualitas berasnya, satu kelebihannya itu keharumannya, rasa berasnya pulen gitulah saya katakan. Terus saya melihat padi organik ini masih belum tersentuh penyakit, saya katakan belum tersentuh penyakit karena pupuk organiknya rendah sampai saat ini penyakitnya belum begitu kelihatan ya. Dari perkembangan tanahnya itu dari dulunya tanahnya keras,
apalagi di saat musim kemarau. Kalau sekarang ini tanah sudah mulai ada cacingnya tumbuh, ada belutnya, ada juga binatang-binatang lainnya. Walaupun ada tantangan, misalnya ada keong, itu ya betul sekali. Disinilah tantangan saya sebagai petani organik. Secara ekonomi, kalau kita punya marketing gitu, sejujurnya ini harganya sebenarnya lebih tinggi karena satu, rasa berasnya begitu harum sekali, dua, juga karena pulen, ditambah lagi kesehatan. Ini kalau padi yang saya kelola, terus yang saya tanam ini, saya jamin ini 100% organik. Ini makanya dari sini kalau pemakainya gitu, kalau yang memang sudah secara terus-menerus, secara rutin setiap hari makan nasi organik, saya yakin pasti merasakan perbedaan di tubuhnya. Kalau saya sendiri cuman karena kadang-kadang ya beli paling banyak lah 10 kilo, paling rutinnya 5 kilo, tapi ini makanya saya campur gitu. Karena memang satu karena harga, bukan masalah. Kalau kualitas saya jamin untuk kesehatan. Namun, keberhasilan ini tidak hanya berkat pupuk organik saja. Irigasi subak memainkan peran yang sangat penting. Sistem irigasi tradisional ini mengalirkan air secara merata ke seluruh sawah, memastikan setiap padi organik mendapatkan cukup air untuk tumbuh subur. Subak bukan hanya tentang irigasi, tetapi juga tentang kebersamaan. Sistem ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagai sumber daya alam dengan adil, menjaga keberlanjutan air dan tanah agar setiap petani dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pada tahun 2024, subak bengkel dinyatakan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini membawa subak bengkel ke panggung internasional sebagai simbol keberlanjutan dan kebijaksanaan lokal yang relevan untuk dunia modern. Nama saya Imade Mertasutejo, petani subak bengkel, Kediri, Tabanan, Bali. Saya sebagai petani di subak bengkel merasa bersyukur dan berterima kasih atas UNESCO menjadikan subak bengkel sebagai warisan budaya dunia. Semoga kami yang menjadi petani di subak bengkel tetap bisa menjaga dan melestarikan subak yang ada, dan mohon juga kepada pihak yang terkait ke depannya subak kami tetap didampingi dan diperhatikan, baik itu sarana prasarana yang menunjang untuk kami berbudidaya padi di subak bengkel. Berkat perpaduan antara pupuk organik dan irigasi subak, hasil panen menjadi lebih melimpah dan lebih sehat. Padi yang ditanam dengan cara alami ini menjadi simbol keberhasilan petani dalam menjaga keseimbangan alam. Desa Bengkel terus berinovasi di berbagai sektor, dari pertanian yang ramah lingkungan, pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, hingga penggunaan teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah sebuah program layanan sampah yang memiliki banyak sekali keuntungan, yaitu Kartu Cerdas. Solusi pintar yang memberikan kemudahan dalam meraih masa depan yang baik. Kartu Cerdas ini memberikan subsidi pendidikan bagi anak-anak di Desa Bengkel, memudahkan keluarga untuk mengakses pendidikan tanpa harus khawatir tentang biaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Hoki Gunadi. Saya guru di SD Negeri 2 Bengkel. Boleh dikatakan SD 2 Bengkel adalah penerima manfaat dari Kartu Cerdas yang ada di Desa Bengkel.
Kartu cerdas di Desa Bengkel sangat bermanfaat untuk siswa-siswa kami, terutama untuk membantu proses berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah, terutama di bidang pembiayaan. Anak-anak kami itu biasanya membayar sumbangan sukarela dalam 1 bulan itu 25.000, tapi dengan ikut program TPSR dari TPSR Batari, mereka mendapatkan subsidi pendidikan sebesar Rp25.000 per bulannya. Uang tersebut dapat komite manfaatkan atau sekolah manfaatkan untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Untuk kedepannya, alangkah lebih bagusnya kalau semua dari siswa-siswi kami itu mengikuti program tersebut, karena program tersebut sangat bermanfaat, terutama antara kerjasama sekolah dan desa bisa terjalin dengan baik dan lancar. Kemudian kedepannya, apabila kerjasama sekolah dan desa dapat berjalan dengan lancar, secara tidak langsung nanti desa bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutama kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai atau dibiayai oleh dana BOS. Saran untuk kedepannya, semoga semua warga sekolah, terutama semua siswa-siswi SD 2 Bengkel itu bisa mengikuti program TPSR, karena program TPSR ini ada kartu pintarnya, kartu cerdasnya. Kartu cerdas itu sangat bermanfaat untuk sekolah, karena sudah dikasih subsidi sebesar Rp25.000 untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan mungkin dari pihak desa, tolong ditambah lagi sosialisasinya terhadap orang tua siswa, agar orang tua siswa mau mendaftar dan mengikuti program TPSR Batari. Dengan kartu ini, pendidikan menjadi lebih terjangkau, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar tanpa beban finansial yang berat. Tak hanya untuk pendidikan, kartu cerdas ini juga memberikan subsidi kesehatan. Warga desa bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis cukup dengan menggunakan layanan kartu cerdas ke dokter atau bidan yang sudah bekerja sama dengan desa. Om Swastiastu, nama tiang Dr. Wayan Suwarto ya. Jadi dokter umum sudah pensiun ya, bekerja di wilayah Desa Bengkel, khususnya di Banjar Bengkel Gede. Yang praktek setiap hari, jam sore, jam 5 mulai jam 7 sore. Mengenai pelayanan dari kartu cerdas ini yang diluncurkan oleh desa kita. Ini merupakan suatu program unggulan desa, salah satunya. Itu adalah kartu cerdas tentang pendidikan dan kesehatan. Nah, khusus untuk kesehatan, biasanya yang layani tiap sore itu kalau ada pasien. Dulu awalnya banyak, lumayan loh kartu cerdas. Tapi mungkin salah satu penyebabnya karena satu sering error, ya. Kedua sering tidak lengkap membawa data apa yang harus yang sehingga tidak bisa digunakan. Rata-rata pasien yang menggunakan kartu cerdas, kartu sehat ini 3-4 orang per hari. Tapi akhir ini sudah berkurang. Karena yang ke depan kartu sehat ini semakin disosialisasikan, makin sering disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang ikut di bank sampah. Karena cuma mereka membawa kartu datang, setelah dicek belum bayar sampah. Gitu. Kemudian administrasinya juga tolong dipersingkat ya, disimpelkan sedikit. Sehingga menggunakan kalau perlu dia hanya dengan KTP saja ya. Dengan menggunakan KTP saja datang ke tempat yang klik bisa masuk ya. Tidak sulit. Ini bagus nih program ini merupakan program unggulan dari kepala desa. Dari segi keuntungan banyak sekali sebetulnya. Satu, menabung disiplin ya dari keluarga itu untuk memilah-milah sampahnya, kemudian dia punya tabungan, rumahnya bersih juga sehat. Itu mungkin saran dari yang untuk pelaku katakanlah yang memakai pelayanan dari kartu cerdas ini. Kartu cerdas memungkinkan setiap keluarga untuk mendapatkan perawatan medis tanpa khawatir tentang biaya, mulai dari pemeriksaan rutin hingga pengobatan dan obat-obatan. Orang di Banjar kan ada Pak Perbekel bawain diadakan kartu cerdas, siapa yang mau ikut dapat subsidinya itu pendidikan sama kesehatan. Karena saya ikut semua yang bayar 30 itu dibilangin ini bisa dibawa ke dokter sini gitu dia. Karena tak coba sama Pak Dokter Suwarto, bisa dipakai ini Pak, bisa. Oh ya alhamdulillah. Nggak terpakai uang langsung kayak itu aja. Sudah berapa kali? 5 kali sudah saya bawa. Ya,
terakhir ini dah 2 kali. Kalau itu kan 100.000 saya kena. Itu keunggulannya. Saya enggak kerja, udah sakit. Oh untung bisa dipakai gitu saya bilang. 1 tahun 5 kali gratis pengobatan. Daftarnya itu dah langsung kita daftar. Kalau kita ikut pemilahan sampah yang bayar 30, langsung kita ke desa, ke mana tuh, ke BUMDes namanya, biasanya langsung saya bayar ke sana, dikasih dah kita, lagi saya ke sekolah, dapatlah saya gratis komite, bayar 60, komitenya kalau bayar 2 kali juga 20 ya, dapatlah saya keringanan, cuma bayar 5.000 jadinya bayar sampah dengan cara ngolah. Kalau ditanya tujuan, sebenarnya yang pada awalnya itu datangnya dari permasalahan sih. Jadi kita ingin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan ini dengan baik. Dari situ kemudian ada ide untuk membuat integrasi program. Jadi masyarakat yang dulu, misalnya kita waktu itu bayangan saya dulu dia nggak paham tentang pendidikan. Banyak masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anak-anaknya. Nah sekarang mereka sudah mau menyekolahkan anak-anaknya misalnya gitu kan. Nah sama juga program kebersihan lingkungan ini pasti berproses lama gitu. Nah biaya sekolah misalnya yang mereka saat ini tanggung itu kenapa kok kita nggak subsidi aja sehingga mereka bisa lebih ringan. Dengan subsidi itu maksudnya kita berikan orang tua insentif kalau dia ikut program layanan pengolahan sampah. Untuk itu kita perlu alat nih. Ya, supaya menyadarkan masyarakat kita perlu alat yang mengukur kemudian kerja itu. Nah, tercetuslah ide bikin sebuah alat, kita buatkan mereka kartu, kita buatkan sistemnya sehingga orang tua yang ikut layanan pengolahan sampah di TPS 3R ini kita bisa berikan subsidi pendidikan, kita bisa berikan subsidi kesehatan. Bahasanya bukan subsidi mungkin ya, insentif lah. Insentif kesehatan, insentif pendidikan. Jadi tujuan akhirnya nanti ya membuat masyarakat supaya sadar gitu aja sih sebenarnya. Dengan demikian harapan kami selanjutnya adalah terciptanya sirkular ekonomi di desa itu sendiri. Jadi ada perputaran uang yang ada yang semuanya itu terjadinya di desa. Jadi permanfaatannya langsung direct ke masyarakat. Gitu. Jadi misalnya mereka nabung sampah, otomatis kan mereka punya tabungan, nanti uangnya ditarik bisa dibelanjain di warung gitu kan, atau mereka tarik uangnya bisa dibelanjain di BUMDes. Nah ini kan pemicu awal mereka bisa menambah daya beli masyarakat. Dari sampah aja mereka dapat daya beli masyarakat. Ada juga masukan dari masyarakat, memilah itu susah, masih banyak kebutuhan yang lain gitu kan, memisah sampah itu susah. Saya pasti perlu mikirin pendidikan, masih kontennya mau beraya kayak gitu. Nah inilah ide-ide awalnya mereka. Kenapa kita nggak berikan mereka insentif pendidikan sehingga mereka nggak terlalu pusing mikirin pendidikannya. Kita fokus ke pendidikan karakter anaknya. Dengan adanya program bank sampah yang masuk ke sekolah kan kita juga mendidik karakter, membentuk karakter anak-anak supaya mereka cinta terhadap lingkungannya. Itu sih ide awalnya. Terus kesehatan misalnya, otomatis kita kan nggak pengen ya masyarakat kita banyak sakit gitu ya. Tapi setidaknya mereka punya proteksi. Harapan saya ketika mereka menjaga lingkungannya dengan baik, mereka lingkungan bersih dan sehat gitu. Nah kenapa kita nggak proteksi aja mereka kalau sakit, karena dia sudah menjaga lingkungan, kita berikan insentif berobat di dokter dan tenaga kesehatan lainnya di seputar desa. Dengan kartu cerdas, semua tercatat secara digital. Pendidikan anak-anak dan catatan medis keluarga dapat dipantau dengan mudah. Memudahkan perencanaan hidup yang lebih terorganisir dan sehat. Kartu cerdas bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah jembatan yang menghubungkan keluarga dengan kebersihan lingkungan, pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Kartu cerdas, solusi pintar untuk pendidikan dan kesehatan.